Baik, Oke. berikutnya saya pengen ke Mbak Audrey, female fighter. Kalau lihat namanya aja, Halo bagi Pak, yang laki-laki itu agak ndredeg ini, gitu, Mbak. nderdek kenapa Pak? Karena female fighter ini, waduh, Wah, aduh, berat tuh laki-laki kayaknya ya. laki-laki kalau dulu kan tidak dilawan, sekarang kalau sama Mbak Audrey nanti dilawan ya. Tapi tentu dari dalam e-sport ya, dan timnya semua cewek. Mbak Audrey ada paparan yang pengen disampaikan, monggo bisa disampaikan terlebih dahulu. Silakan, Mbak Audrey. Oh ya boleh, saya share screen ya sini ya. Ya. Oke. Oke, Ya. pertama-tama saya pengen menyapa semuanya. Halo, apa kabar? Ya. Dan terima kasih Langit 7 ID sudah mengundang saya dan memberi kesempatan untuk berbagi pengalaman di webinar ini. Ya. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang ya. Siap. Tapi jangan sampai sayang beneran, soalnya kalau sama-sama sayang kan repot ya. Oke, perkenalkan nama saya Rida Audrey, biasa dipanggil Audrey FF. Audrey FF komennya PUBG, atau biasa dipanggil Mpo Audrey. Saya lahir di Jakarta dan tahun dan lahir saya nggak mau saya sebutkan, nanti makin bahaya tuh ya. Oke, antusias saya terhadap wanita dan game sangat besar. Mungkin karena saya latar belakangnya orang yang selalu dibully sejak SD, jadi saya ingin membuktikan kepada pria-pria bahwa jangan anggap remeh wanita. Benar itu, Pak. Yes. Setuju. Nah, saya main game ini udah sejak SD. Sebenarnya seperti bentuk pelarian saya dan sebagai bentuk hiburan saya karena saya selalu dibully itu kan. Akhirnya saya main game terus dan sampai akhirnya saya menjadi pro player di tahun 2003. Wow. Saya jadi pro player Counter Strike 1.3 sampai akhirnya saya pensiun di tahun 2015 sebagai pemain CS:GO. Dan Itu saya pensiun tergabung karena di cedera atau apa, Mbak Audrey? mungkin kayak udah waktunya aja Pak. Udah ngerasa agak tua kali ya. Kalau pemain e-sport gitu nggak ada yang cedera atau gimana gitu ya, Mbak ya? Pemain e-sport cedera bisa jadi Pak. Biasanya Jadinya? terjadi di tangannya, di tangannya atau di jarinya dan bisa terjadi. Oke. Oke, dan saya tergabung di sebuah tim bernama Female Fighters waktu itu ya. Female Fighters di tahun 2012. Siap. Itu saya cari hal yang unik di e-sport. Imajinasi saya waktu itu di era Kartini dengan emansipasi wanitanya. Karena game itu kan identik dengan para pria ya. Ya. Dan aku pikir seru kali ya kalau misalnya para wanita main game dan ngalahin para pria. Oke. Dan terbentuklah Female Fighters itu. Nah, akhirnya saya jadi streamer di tahun 2015 dan waktu itu saya juga berpikir yang sama. Belum ada satu wanita pun di Indonesia yang mencoba dunia live streaming. Akhirnya saya jadi streamer. Oh. Oke. Dan di tahun yang sama juga saya sebuah kebanggaan akhirnya saya dipercaya menjadi brand ambassador sebuah brand yang termasuk besar di Indonesia dan saya juga dipercaya untuk mempromosikan berbagai produk dan pada akhirnya saya fokus menjadi streamer, content creator dan influencer sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan saya juga nggak bisa mangkir ya, jadi streamer itu menjadi sebuah batu loncatan untuk saya dan jadi pekerjaan utama saya. Oke. Dan saya membuat berbagai video games yang saya kemas lucu menjadi sebuah konten dan menjadi influencer sampai sekarang. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya bahas mengenai e-sport ya. Kenapa menurut saya e-sport Indonesia terlambat? Karena menurut saya dibandingkan dengan luar negeri seperti Eropa, Cina, dan negara lainnya, Indonesia termasuk terlambat. Tapi ini menurut pengamatan saya pribadi ya, selama saya berkecimpung di dunia e-sport. Ya. Dan faktornya ada banyak. Yang pertama ada stigma negatif. Oke. Stigma negatif ini merupakan faktor penghambat paling besar. Banyak orang masih menganggap game bukan sebuah profesi. Ya. Padahal industri itu tumbuh jika nggak ada kesenjangan di dalam golongan. Dan nyatanya sekarang minat menjadi gamer itu jadi mimpi yang nyata untuk generasi kita. Benar. Yes. Dan yang kedua ada kesadaran masyarakatnya masih kurang. Masyarakat ini terlambat menyadari kalau game itu bisa menghasilkan jutaan bahkan miliaran rupiah. Ya. Di luar negeri kan kejuaraan game seperti Dota 2 yang kita kenal dengan nama The International atau TI itu hadiahnya mencapai 34 juta dolar AS atau setara 480 miliar rupiah. Bayangin, itu fantastis banget kan? Oh.
Iya, Nah, iya. contoh lainnya sebagai streamer game. Saya sendiri sebagai streamer game bisa menghasilkan ratusan juta per bulan dari platform streaming saja. Belum termasuk yang lain seperti sponsor brand, influencer, content creator gaming. Dan yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah secara nggak langsung kita juga mendapatkan uang dari asing atau kita nambah pemasukan negara juga, ya kan? Oke, Ya. nextnya ada teknologi. Hmm. Mayoritas penduduk Indonesia ini konsumtif. Ya. Sedangkan di luar negeri seperti Cina dan Amerika itu negara produktif. Produktif ya. Nah, cita-cita saya tuh semua produk yang ada di Indonesia itu diciptakan sama orang-orang Indonesia itu sendiri. Seperti sesuai slogan, cintailah produk-produk Indonesia. Indonesia. Nah, Ya, ya. yes. Nah, ini saya yakin kalimat ini paling sering didengar para gamer, Iya. termasuk saya sendiri. Saya dulu paling sebel nih kalau misalnya ada yang bilang main game terus sih mau jadi apa? Termasuk papa mamanya juga bilang gitu ya Mbak Audrey? Betul sekali. Wah itu saya sering banget terima kata-kata itu dari orang tua saya sendiri. Iya. Tapi akhirnya saya membuktikan kan sekarang. Ya. Nah, karena tapi saya juga nggak bisa marah juga karena memang waktu zaman 2003 itu game belum diapresiasi seperti sekarang. Nah. Dan waktu itu yang bikin saya bertahan adalah saya yakin bakalan ada sesuatu di dunia game. Nah, inspirasi saya waktu itu adalah tim-tim luar negeri seperti SK Gaming, Ninjas in Pajamas, terus ada tim ladiesnya ada Lesus dan Existence. Mereka itu bisa berpenghasilan dari game. Penuh sponsor, jago banget mainnya, terkenal, dan hadiah turnamennya juga gede banget. Akhirnya saya pikir bisa dong Indonesia seperti itu juga. Ya, Ya. itulah yang bikin saya bertahan. Nah, main game terus sih mau jadi apa? Banyak. Jadi pro player, influencer, streamer, content creator game. Iya. Kebanyakan anak sekarang kalau ditanya jawabannya beragam. Ada yang mau jadi YouTuber kayak Just No Limit, ada yang mau jadi pro player kayak Lemon, ada yang pengen jadi streamer seperti Shroud dan macam-macam ya. Industri ini udah sangat terbentuk, gajinya layak banget, stratanya baik, dan semuanya mulai membaik di tahun 2021. Ya. Gamers juga udah sangat diapresiasi. Saya respect dan bangga lah ngelihat ini semuanya. Oke, next kita di organisasi e-sport. Nah, kalau ini saya nggak enak nih sama Bapak Ape nih. Udah ahlinya dia. Jadi intinya udah dibahas lah tadi sama Pak Ape ya. Ya intinya tim organisasi e-sport di Indonesia udah banyak banget yang besar sekarang seperti RRQ, EVOS, Bigetron. Dan ini kan menandakan game ini sudah sangat tumbuh dan peluangnya besar banget di Indonesia. Ya. Dan di balik itu organisasi e-sport juga memberikan lapangan kerja yang banyak di dalamnya seperti manajer, coach, videographer, desainer grafis, marketing, komunikasi dan banyak ya. Saya sendiri juga kaget ya sebanyak itu ternyata. Game. Main game terus sih mau jadi apa? Jadi game. Oh bukan. Maksudnya kita jadi pencipta game itu sendiri. Oke. Bisa nggak ya Indonesia buat game sendiri? Karena setelah aku lihat itu ternyata ada banyak banget sebenarnya. Oh gitu. Game karya anak bangsa. Iya, betul Pak. Salah satunya ada Dreadout. Oh, oke. Iya. Ada Dreadout dan ada salah satunya lagi yang baru mau rilis itu Parakacuk. Itu game karya anak bangsa kita yang masih muda loh bahkan. Dan kalau kamu punya kemampuan untuk menciptakan game, kenapa tidak kamu lakukan? Oke. Dan yang terakhir, ini yang keempat, ada perangkat teknologi. Peluang di dunia teknologi itu kan ikut maju karena kemajuan dunia game. Ya. Kalau kamu merasa kurang berbakat main game, tapi kamu jago berbisnis, kamu bisa jadikan ini sebuah peluang juga. Bisa menciptakan mouse, menciptakan keyboard, atau lain sebagainya yang bisa menunjang gamer-gamer itu sendiri. Oke, dan yang terakhir ada turnamen. Membuat turnamen sebagai event organizer atau mungkin sejenisnya. Ini yang sebenarnya membentuk industri game di Indonesia. Karena dengan adanya kompetisi, semua aspek yang saya sebutkan tadi, semuanya jadi ikut bergerak maju. Dan bisa dilihat dari pendaftaran turnamen Mobile Legends sekarang, pendaftarannya mencapai puluhan miliar. Dan dari sini kan kelihatan, semuanya memang sudah sangat berkembang dengan baik dan pesat sekali kemajuannya. Oke, soal e-sport sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan dan quotes-nya. Wah,
Ini quotes-nya bukan dari saya sih sebenarnya. Oh gitu. Oke, ini dari Conrad Hilton. Successful men and women keep moving. They make mistakes, but they don't quit. Oke, jadi ini seperti yang saya lakukan sendiri ya. Lelaki dan perempuan sukses selalu terus bergerak. Mereka berbuat kesalahan, tetapi mereka tidak pernah berhenti. Ya. Nah, ini seperti yang saya lakukan juga. Saya main game dari kecil. Saya banyak melakukan kesalahan. Saya melakukan banyak sekali momen-momen saya terjatuh dan lain sebagainya. Tapi saya terus bergerak dan saya tidak pernah berhenti. Dan itu bisa terjadi sama semua orang untuk terus bergerak. Gitu. Oke, jadi ya sepertinya itu yang bisa saya sampaikan ya. Baik, cukup menarik saya kira dan cukup menjawab beberapa pertanyaan tadi seperti di video bahwa apakah ini akan menjadi profesi yang menjanjikan, tadi sudah dijawab, sangat menjanjikan. Dan pertanyaan tadi main game terus mau jadi apa? Itu pertanyaan yang juga sering saya sampaikan ke anak saya karena anak saya setiap Sabtu dan Minggu saya persilahkan sepuasnya main game, Mbak Audrey. Jadi pada akhirnya saya juga menyerah bahwa ya udah besok kalau mau jadi atlet game atau e-sport ya monggo aja. Terakhir ini minta oleh-oleh nanti beliin Minecraft untuk PC dan PS dia. Jadi ya derita bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang yang punya anak-anak yang lahir di era digital ya. Dan stigma negatif, ini tadi saya caratin stigma negatif. Sampai sekarang masih ada nggak stigma negatif tentang bermain game, Mbak Audrey? Masih. Ya, masih ada. Masih sampai sekarang bahkan masih ada, tapi sudah jauh lebih berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Apalagi saya dari zaman-zaman main game di tahun 2003 dan ke atas itu benar-benar negatif banget 100% bahkan. Ya. Ya, artinya masih ada image negatif dan semuanya. Mbak Audrey, apakah memang ini kalau ngomong anunya ya kurang bagusnya, memungkinkan apakah memang ada yang ini buat taruhan dan semuanya yang sebenarnya jauh dari. Oh, moderator. Halo Mas. Ya, Mbak Audrey. Halo Pak. Ya. Iya. Ada yang terputus tadi barusan ya Pak? Iya, yang terputus. Ada koneksi yang aneh. Mbak, ini ada kan oknum-oknum yang menggunakan e-sport ini ataupun game ini untuk ya hal-hal yang kurang tepat, kurang benar untuk taruhan-taruhan. Iya. Ini seperti apa? Apakah memang sampai sekarang masih ada sih nggak, Mbak? Taruhan-taruhan? Iya. Untuk pertandingan-pertandingan? Wah, itu memang masih banyak banget sih Pak, dan mau ditanggulanginya juga agak sulit ya saya rasa. Sulit, ya? Iya, karena kan seperti pertandingan sepak bola atau pertandingan apapun itu pasti ada aja kan yang taruhan. Jadi memang saya rasa untuk ditanggulangi agak sulit ya. Agak sulit ya. Istilahnya ini kan balik ke personalnya masing-masing mau menggunakan e-sport ini ataupun game ini untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif gitu kan. Dan saya yakin Mbak Audrey karena sebagai seorang yang pengen mengkampen bahwa ini mengubah stigma ini menjadi stigma yang positif akan terus memberikan hal-hal yang positif. Ada nggak kampanye-kampanye untuk mengubah stigma ini, Mbak? Atau caranya seperti apa sih biar stigma ini bisa berubah? Kalau saya sih banyak-banyak ikut seminar seperti sekarang ya, atau webinar, atau bahkan kalau saya diundang jadi pembicara dimanapun, pasti pada akhirnya saya akan mengarahkan orang-orang untuk lebih berpikir positif tentang game atau tentang dunia e-sport gitu kan, karena saya sendiri merasakan mendapatkan stigma negatif itu nggak enak banget, sedangkan saya cinta dengan dunia game gitu. Jadi yang saya lakukan adalah memperbanyak seminar. Namun kalau melihat apa yang didapat oleh Mbak Audrey tadi, gajinya direksi pun bisa kalah loh Mbak, itu kalau ratusan juta per bulan mah. Iya, alhamdulillah Pak. Tapi itu juga butuh waktu yang nggak sebentar kan sampai bukan saya mencapai sesuatu yang instan kan, harus dikembangkan. Iya. Berapa tahun bisa menggapai seperti itu Mbak? Kira-kira? Berapa tahun? Kalau saya hitung dari sejak saya main game dari SD Pak. Dari SD? Iya, dari SD. Tapi kalau sejak saya menjalani dunia streamer sampai saya bisa dianggap dan dilihat sebagai streamer itu mungkin butuh sekitar 2 tahun 3 tahun lah. 2 tahun 3 dan tahun. intinya
Iya, intinya nggak ada yang instan sih, Pak. Oke, nggak ada yang instan. Ini para pemirsa, tidak ada yang instan. Harus diperjuangkan dari awal. Bahkan tadi kalau dari lihat quote-nya sering melakukan kesalahan tapi jangan pernah berhenti. Seperti Michael Jordan, puluhan ribu melakukan shoot, hanya beberapa shoot yang menjadi legenda dan itu yang dicatatkan. Tapi di belakangnya itu ada Betul. puluhan ribu yang gagal ditembakkan oleh Michael Jordan. Dan saya pengen mengulas lagi pengen tanya ke Mbak Audrey tentang stigma negatif tadi sudah dijawab dan melihat ke depannya, apakah memang ini ada RRQ Pak AP tadi, terus ada Mbak Audrey, artinya memang ini menjadi profesi yang sangat menjanjikan. Saya pengen menegaskan itu Mbak Audrey. Betul sekali, sangat menjanjikan dan untuk generasi sekarang termasuk enak ya menurut saya karena sekarang ini kan gamer-gamer dan e-sport udah berkembang jauh banget lebih pesat Ya. dibanding tahun-tahun dulu ya. Jadi sudah banyak lapangan kerjanya, sudah banyak kesempatannya. Jadi mereka bisa pilih sendiri sesuai Oke. passion mereka mau jadi apa gitu. Seperti Jadi yang diutarakan oleh Mbak Audrey tadi ya, bisa penyedia betul perangkatnya, jadi marketing communication-nya ataupun yang lainnya ya. yes. Banyak banget lapangan kerjanya. Oke, Mbak Audrey, saya pengen tanya ini sebagai pemain dan cukup lama, peran pemerintah sejauh ini seperti apa untuk e-sport seperti saat ini? Termasuk mungkin infrastruktur internetnya, karena ini basic banget untuk infrastruktur internetnya. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau untuk generasi sekarang semuanya enak, udah serba enak ya, udah serba enak, banyak ya. yang ngedukung dan pemerintah sendiri pun sekarang juga udah sangat melirik dunia e-sport lah, benar-benar udah mulai mendukung dunia e-sport, sudah mulai menyalurkan banyak event-event besar juga pemerintahnya dan internet pun makin kesini makin banyak yang menyediakan internet dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sangat Dibanding tinggi. dulu kan hampir nggak Ya. ada dulu internet yang kecepatannya tinggi. Pemerintah pun benar-benar nggak ada yang dari e-sport. Jadi udah enak lah untuk sekarang ini. Baik, nanti kita harapkan pada Icon Plus untuk bisa menyediakan, bisa siapa tahu menciptakan atlet-atlet dari daerah untuk dibawa ke kota seperti keinginan dari Pak Adi tadi untuk bisa membawa desa mengepung kota kalau istilahnya Pak Ali ke Icon Plus nanti. Baik Mbak Audrey, tahan dulu, nanti saya akan bertanya lagi.